Selamat sore anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sore Bu, baik, terima kasih. Alhamdulillah Ibu senang sekali mendengar kabar kalian yang baik hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang strategi dalam kesulitan belajar ya. Oke, apakah di antara kalian ada yang mengalami kesulitan dalam belajar? Saya Bu, saya kesulitan memahami matematika. Kalau saya Bu, kesulitan untuk manajemen waktu belajar. Oh iya, baik, terima kasih ya karena sudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Oke, sebelum kita lanjut ke strategi dalam kesulitan belajar yang efektif itu seperti apa, apakah di antara kalian yang tahu apa itu kesulitan dalam belajar? Kesulitan dalam belajar itu ketika kita tidak bisa memahami pelajaran dengan baik. Atau ketika tiba tahu bagaimana cara belajar yang efektif. Memang seperti itu ya, kesulitan belajar itu bisa aja berupa cara kita tidak bisa fokus dalam belajar ataupun lebih berleha-leha ya, seperti itu. Oke, apakah di antara kalian ada punya strategi ataupun apa dalam menghadapi kesulitan belajar ini? Saya Bu, saya biasanya belajar sama teman. Jadi kalau misalkan ada yang saya dimengerti, saya langsung tanya sama temannya. Saya biasanya membuat catatan kecil untuk mengingat. Baik sekali ya, belajar dengan teman-teman, membuat catatan atau membuat map itu adalah suatu strategi yang sangat berpengaruh kita untuk belajar, terutama dalam memberikan waktu yang seimbang antara istirahat dan harus belajar. Itu kapan harus istirahat, kapan harus belajar. Bagaimana menurut kalian kalau seperti itu? Saya setuju Bu, tapi kadang sulit untuk disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat. Itu memang tantangannya. Nah, untuk hal itu alangkah baiknya kita harus sebisa mungkin membuat jadwal itu sefleksibel mungkin ya, supaya dapat mudah kita untuk mencapai jadwal itu gitu ya. Alangkah baiknya kita melakukan reward juga sesekali untuk diri sendiri di mana kita sudah berhasil melaksanakan jadwal tersebut. Baiklah, sekarang kita coba untuk membuat jadwal kalian masing-masing. Terus, apakah ada yang mau ngasih saran atau apa gitu? Saya Bu, saya biasanya belajar setelah pulang sekolah sekitar 2 jam setiap hari. Kalau saya Bu, biasanya belajar pada malam hari setelah makan. Iya ya, memang waktu kita belajar itu beda-beda, tidak harus sama, tergantung maunya kita, dan yang paling penting adalah harus konsisten. Meskipun jadwal belajar kita beda, mau malam mau siang, yang terpenting adalah konsisten. Itu ya. Oke, baiklah kalau gitu sekarang kita bikin jadwal masing-masing ya untuk bisa jadikan saran. Ini Ibu bagikan kertas buat kalian. Satu-satu ya. Udah ya, sok. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baik, apakah ada yang mau berbagi? Saya Bu, saya membuat jadwal belajar selama 1 jam setiap hari pada sore. Kemudian kalau pada akhir pekan jadi 2 jam Bu. Ya. Baik, terima kasih sudah berbagi, dan pembuatan jadwal ini adalah strategi awal untuk mengatasi kesulitan belajar ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi ketika kalian butuh. Dan apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah yang mau ditanyakan lagi? Bu, bagaimana kalau kita merasa bosan saat belajar? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau misalkan kita merasa bosan dalam belajar, kita bisa mengalihkannya. Bisa dengan cara belajarnya menonton video atau bermain ya, seperti kayak belajar di luar itu apa, ada yang tahu nggak? Kayak outdoor gitu ya belajarnya, jadi nggak harus di kelas terus supaya kita nggak merasa suntuk dan bosan gitu ya. Ibu harap dan Ibu cukupkan sekian ya, karena Ibu rasa
rasa kalian sudah cukup ada pencerahan untuk proses belajar ini. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya Bu. Ya Bu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.